Halo, rekan-rekan aparatur pemerintah daerah dan praktisi hukum di seluruh Indonesia. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana ribuan peraturan di tingkat daerah dapat selaras dengan hukum nasional tanpa menimbulkan tumpang tindih? Salah satu kuncinya adalah dengan adanya pembinaan dan pengawasan melalui proses yang kita namakan adalah fasilitasi peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Fasilitasi adalah bentuk pembinaan tertulis dari pemerintah pusat terhadap rancangan produk hukum daerah sebelum ditetapkan. Tujuannya jelas untuk menjamin keharmonisan hukum antara pusat dan daerah. Hari ini kita akan membedah buku saku fasilitasi rancangan Perda dan Perkada yang disusun oleh Center for Legislative Drafting Studies, CLDS, FAUI, sebagai panduan praktis Anda. Berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011, peraturan daerah atau Perda memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan kita. Perda berfungsi untuk menyelenggarakan otonomi daerah, tugas perbantuan, serta menampung kondisi khusus daerah. Namun, selain Perda, kita juga mengenal adanya peraturan kepala daerah atau yang kita sebut Perda dan peraturan DPRD yang bersifat mengikat. Penting juga untuk membedakan antara produk hukum berbentuk peraturan seperti Perda, Perkada, atau peraturan DPRD dengan produk hukum yang bersifat penetapan atau lebih kenal dengan keputusan kepala daerah atau keputusan DPRD. Proses fasilitasi yang kita bahas hari ini berfokus pada produk hukum yang bersifat mengatur atau kita sebut dengan peraturan. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang berwenang melakukan fasilitasi? Untuk rancangan peraturan tingkat provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan peraturan tingkat daerah, kota, atau kabupaten dilakukan oleh gubernur. Yuk kita masuk di dalam fasilitasi produk hukum daerah dalam tataran formil. Sebelum mengajukan permohonan melalui aplikasi iPerda, pastikan dokumen Anda lengkap. Mulai dari surat permohonan, draft rancangan, hingga berita acara pembicaraan tingkat pertama untuk Perda. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 15 hari kerja, mulai dari verifikasi berkas hingga penandatanganan hasil fasilitasi oleh Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Hukum yang baik tidak lahir di ruang tertutup. Konsep partisipasi publik yang bermakna atau kita kenal dengan meaningful participation kini menjadi persyaratan wajib dalam pembentukan peraturan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ada 3 hak masyarakat yang harus dipenuhi. 1 adalah right to be heard, hak untuk didengarkan pendapatnya. Kedua adalah right to be considered, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Dan yang terakhir adalah right to be explained, hak untuk mendapatkan penjelasan atas masukan yang diberikan. Partisipasi ini harus dimulai dari tahap perencanaan, bukan hanya saja pada tahap pembahasan. Masuk pada tahap material, tim fasilitasi akan memeriksa apakah substansi peraturan perundang-undangan tersebut melampaui kewenangan daerah atau tidak. Perda harus berdasarkan pada kewenangan atribusi berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014. Sementara peraturan kepala daerah bersifat delegasian dari peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Analisis dampak sangat krusial. Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum. Apa saja itu? Mencakup gangguan terhadap akses pelayanan publik, gangguan ekonomi masyarakat, hingga diskriminasi terhadap suku, agama, ras, serta gender. Fasilitasi bertujuan mencegah lahirnya kebijakan yang kontraproduktif bagi kesejahteraan daerah. Sejarah membuktikan bahwa ketidaktelitian dalam penyusunan peraturan bisa berujung pada pembatalan peraturan oleh Mahkamah Agung melalui judicial review. Contohnya, Perda pelarangan pelacuran di Tangerang yang dianggap diskriminatif. Terdapat frase perilaku mencurigakan yang dianggap bernilai deskriptif karena terlalu subjektif.
atau Perda minuman beralkohol di Subang yang dibatalkan karena bertentangan dengan keputusan Presiden. Proses fasilitasi hadir untuk memastikan hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Sebagai panduan akhir, Seldes FHUI telah menyediakan checklist fasilitasi di dalam buku saku ini. Gunakan daftar tersebut sebagai instrumen self-assessment sebelum Anda mengajukan rancangan peraturan. Dengan proses fasilitasi yang matang, kita bangun daerah dengan kepastian hukum yang kuat. Terima kasih telah menyimak, selamat berkarya untuk daerah.